Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bayanu tanawulil mal wa ma fi iktisabihi minal wadhaif. Penjelasan tentang bagaimana mengambil harta dan apa saja yang diupayakannya daripada tugas-tugasnya. I'lam, ketahuilah anna hubbad dunya, bahwasanya cinta kepada dunia, ra'su kulli khati'atin, merupakan puncak atau sumber segala kesalahan ya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia merupakan sumber segala kesalahan. Nah ini dia, kembali lagi ya. Ini kalau kita cabangin nih hadis, ini bercabang kepada cabang yang banyak ya. Masalah di masjid tadi kan, kenapa orang nggak berani negor orang lain gitu, padahal salah. Karena hubbud dunya, cinta dunia. Maksudnya apa? Tak kalau Anda tegur, Anda berhentiin lagi, ntar nggak dapat jatah lagi, nggak dapat kerjaan lagi, nggak dapat duit lagi, kan begitu. Berarti kan hubbud dunya ya. Terjadinya persaingan antar majelis atau antar ulama itu karena hubbud dunya juga gitu ya. Nah makanya selama lembaga kita, tempat kita, majelis kita itu semuanya lurus karena Allah, insya Allah nggak ada keributan, nggak ada khotiah gitu. Paling pun kalau ada masalah gesekannya kecil gitu, selesai gitu. Wa anna dunya mazra'atul akhirah, dan bahwasanya dunia itu merupakan tempat orang ya mazra'ah ya, menanam untuk bekalnya di akhirat ya. Fa fihal khairun nafi', maka di dalamnya terdapat kebaikan yang bermanfaat. Wa fiha sumun naqi, dan di dalamnya terdapat racun yang mematikan. Tuh ya. Jadi ya dunia itu ada kebaikan. Tapi di dunia juga ada apanya? Ada keburukan, ada racunnya gitu. Nah ini ibarat apa tuh? Dua mata uang, dua sisi uang gitu ya, gitu. Nah jadi kita jangan antipati sama dunia, juga jangan cintai dunia gitu. Tengah-tengah aja gitu. Karena ada baiknya, ada buruknya gitu. Wa misaluha, perumpamaannya, misalu hayatin, perumpamaan seekor ular. Ya'khudhuha raqi, yang diambil oleh seorang peruqyah, seorang tabib. Dokter, kalau zaman dulu dokter, kalau sekarang kalau zaman dulu tabib, kalau sekarang dokter. Roki ya, Roki itu bukan Roki Gerung ya. Roki peruqyah gitu. Ada ular yang ngambil dokter nih, tabib. Wa yastakhriju minha atirya, kemudian dikeluarkanlah apa? Penawarnya, obat. Gitu. Wa ya'khudhuha al-ghafilu, kemudian itu ular diambil juga sama si orang lalai, orang yang enggak punya ilmu. Fayaktuluhu sumuha, kemudian dia dibunuh sama racunnya, min haitsu la yadri, dari arah yang dia tidak tahu. Artinya karena dia tidak tahu itu ya. Jadi dunia itu kayak ular, buat orang yang ngerti diambil jadi obat, buat orang yang gak ngerti diambil nyatok, berbisa gitu ya. Paham ya? Makanya kita harus belajar bagaimana ya menaklukkan dunia, bukan ditaklukkan sama dunia gitu ya. Paham ya? Ya tuh. Perumpamaannya cakap tuh Imam Ghazali. Kalau kemarin yang di mana? Yang di Al-Faizin ya, iya. Kata Allah kepada Nabi Musa, matil ka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu wahai Musa? Hadhihi asoya, ini tongkat saya. Atawakkau alaiha, aku bersandar dengan ini. Wa ahusyu biha ala ghanami, aku pakai buat ngusir kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan dia juga punya fungsi lain. Kata Allah, alqiha ya Musa, lempar tuh tongkat. Fa alqaha, dilempar, fa idza hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba tongkat yang tadi dipegang Nabi Musa berubah menjadi apa tuh? Ular. Nah, pelajarannya, hakikat yang kita pegang atau dunia yang kita pegang itu hakikatnya apa tuh? Ular. Ya. Gitu. Makanya kebanyakan orang dicetek sama apa tuh? Ya. Nah tapi kalau kita mengambilnya dengan izin Allah, maka itu yang tadinya ular berbisa menjadi ular lagi gitu. Ya. Nah Imam Ghazali punya tamsil yang nggak kalah bagus nih. Apa seorang ya, ular itu bagaimana yang ngambil? Kalau yang ngambil dokter, ya selamat, jadi manfaat gitu. Ya tuh. Walidzalika qila al-malu minal khairat al-mutawassithah. Harta itu termasuk kebaikan yang sifatnya menengah. Nah ini dia. Jadi ada kebaikan yang sifatnya tinggi, ada kebaikan yang sifatnya menengah, ada kebaikan yang sifatnya rendah. Nah harta
itu merupakan kebaikan yang sifatnya menengah. Gitu. Fa innahu yanfa'u min wajhin, karena kenapa dikatakan tengah-tengah? Karena dimanfaat dari satu sisi, wa yadurru min wajhin, tapi mudarat dari satu sisi yang lain, gitu. Ya. Jadi ada baiknya, ada buruknya. Falam yakun baddun minal iktisar 'alan nafi'i minhu. Ya, maka haruslah buat kita itu mengambil yang bagian manfaatnya aja. Wal ihtiraz anil muhliki minhu, dan kita mesti menjaga dari yang membinasakan kita, gitu. Ya. Ibaratnya apa tuh, sayap lalat kan? Sayap kanannya penawar, sayap kirinya racun, gitu. Tuh. Afhum ya? Tuh. Wa aslu dzalik, ya. Aslu dzalik, yang menjadi asal, ya, yang menjadi asal daripada yang demikian itu adalah ma'rifatu rutbatil mali minal maqasid fa inna aslal umuri kulliha al ilmu bihaqaiqil asya. Ya, yang menjadi asal dari yang demikian adalah mengetahui tentang tingkatan harta daripada tujuan. Fa inna aslal umuri, karena sesungguhnya asal segala perkara itu adalah mengetahui hakikat segala sesuatu, tuh, ya. Fa naqulu, maka kami katakan, ala talibis sa'adatil ukhrawiyah, wajib bagi seorang, ya, pencari kebahagiaan akhirat, wazaifu fi haqqil mal, ya, dia itu memiliki tugas pada hartanya, ya. Jadi yang namanya orang pengen mencari kebahagiaan itu harus bisa mengelola harta, gitu. Min haitsu jihatud dakhli, dari segi masuknya dari mana tuh harta, jihatul kharji, keluarnya kemana, qadrul mutanawali, kadar dia konsumsinya seberapa banyak, wan niyatul wajibatu fi tanawulihi, dan niat yang mesti ketika dia menggunakannya. Nah tuh, jadi wajib buat kita tuh 4 tugas tadi. Apa yang pertama tadi tugasnya dalam masalah harta? Tahu dari mana masuknya, tahu kemana keluarnya, tahu kadar yang mesti dia pakai, dan tahu niat ketika dia pakai. Gitu aja. Ya. Jelas ya. Nah, jadi yang menjadi asalnya tadi, yang nomor 1, wazifatul ulat, ya, tugas pertama seorang yang punya harta tadi adalah ma'rifatu rutbatihi. Dia tahu tingkatan harta, tuh ya. Wa qad sabaqa, dan telah lalu, annal muqtanayati al marghuba fiha salasatun. Dan telah lalu pembahasannya bahwasanya harta yang diinginkan orang ada 3. Ya, sesuatu yang diinginkan orang ada 3. Yang pertama nafsiyatun, ya, sesuatu yang bersifat nafsiyah, jiwa. Summa badaniyatun, kemudian sesuatu yang dibutuhkan badan. Summa kharijatun, kemudian sesuatu yang bersifat eksternal. Nah, ya, gitu. Jadi yang orang pengen tuh ada 3, yang bersifat jiwa, ya, berarti kebutuhan jiwa, kebutuhan mendasar buat jiwanya, ya. Yang kedua kebutuhan apa? Badan, kayak makan, minum. Yang ketiga kebutuhan eksternal, berarti nggak mencakup jiwa, nggak mencakup badan, gitu. Berarti keberadaan di luar dia. Nah, dikatakan Imam Ghazali, wal kharijatu annaha rutbatan, dan yang eksternal yang paling rendah kedudukannya apa ya? Ya, al kharijawan, al kharijatu adnaha rutbatan, yang dan yang di luar itu, yang eksternal tadi, itu sifatnya paling rendah derajatnya, tingkatannya, gitu. Ya. Paham? Ya. Jadi apa yang dibutuhkan jiwa, apa yang dibutuhkan badan, apa yang dibutuhkan, apa yang orang senangi dari sifat luar tadi, yang paling rendah itu yang makanya kita mesti tahu nih, ya, tentang al-marghub, sesuatu yang disenangi orang, ya. Yang orang seneng kan ada 3 tadi kan, ya. Nah sekarang saya mau tanya sarung, nah sarung BHS itu sesuatu yang dibutuhkan atau disenangi oleh hati, jiwa, badan, apa al-kharijah, eksternal tadi? Eksternal, kenapa? Nggak ada BHS juga nggak apa-apa. Lalu apa yang bikin bahagia tadi? Apa yang dibutuhkan jiwa? Bahagia. Nah, bagaimana biar bisa bahagia tuh, gitu? Ya punya BHS Ustadz, gitu ya. Itu namanya salah mencari kebahagiaan. Dia nggak perlu bahagia mahal-mahal ya.
Wal malu min jumlatil kharijah, dan harta itu termasuk daripada ya kebahagiaan yang sifatnya eksternal tadi. Sesuatu yang disukai yang sifatnya eksternal. Karena harta yang kharijah tadi, harta itu bertingkat-tingkat. Harta itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling rendahnya ad-darahim wa dananir. Ya, dirham dan dinar. Ya. Ya. Rumah ame duit tinggian mana? Duit. Hah? Rumah kan betul rumah. Makanan ame duit tinggian mana? Makanan. Ya, kenapa? Karena orang butuh duit buat beli apa tuh? Berarti duit apa tuh? Wasilah. Wasilah di bawahnya tujuan. Masalahnya orang sekarang menjadikan apa tuh? Wasilah menjadi tujuan. Contoh ya, ente nyari duit banyak-banyak nih. Kumpul lah tuh misalnya 500 juta. Tapi nggak ada barang apa-apaan. Buat apa? Mending mana ente dikasih 500 juta dalam bentuk makanan yang awet. Mending makanan. Berarti kan derajat makanan lebih tinggi ketimbang duit tadi. Kenapa duit lebih rendah? Karena wasilah dia. Gitu. Ya. Ternyata yang kita demen-demenin, yang kita cari-cari selama ini hanya apa tuh? Wasilah. Dan yang paling apa tadi? Tuh. Berarti udah tahu kan kadar duit apa? Jadi duit itu baru berharga itu ketika ada barangnya gitu. Buat apa ada duit tapi nggak ada barangnya? Gitu. Maka barang lebih apa tuh? Lebih tinggi karena di makhdum. Sedangkan duit apa tadi? Khodim. Duit yang melayani gitu. Maka dikatakan fa innahuma khodimani, karena duit itu dan dinar dan dirham itu adalah dua khodim. Wala khodimalahuma, tidak ada pembantu buat dinar sama dirham tadi, nggak ada. Gitu. Idin nafsu takhdumu al-ulum wal fadailan nafsiyah lituhasilaha. Karena si jiwa kita nih itu masih berkhidmah kepada ilmu. Jiwa kita butuh ilmu, makanya dia khidmah sama ilmu. Wal fadail an-nafsiyah, dan juga berkhidmah kepada akhlak yang mulia dari jiwa. Lituhasilaha, agar dia mendapatkannya. Wal badanu, sedangkan badan yakhdumun nafsa, dia berkhidmah kepada jiwa. Badan kita berkhidmah kepada jiwa. Fayakunu alatan wa markaban laha, maka badan menjadi alat dan kendaraan. Wal matoim, makanan, wal malabis, dan pakaian, takhdumul badana, ya, berkhidmah kepada badan. Tadi ya, tingkatan itu ya. Jadi wal matoim wal malabis, makanan dan pakaian itu takhdumul badan, melayani badan. Wadarahim wadananir takhdumul matoim wal malabis, dan dirham dinar itu melayani makanan dan makanan pakaian. Berarti kesimpulannya duit itu yang paling apa tuh? Berarti orang yang kerja hanya mencari duit, berarti mencari sesuatu yang paling. Maka niat kita apa kerja gitu? Jangan nyari duit. Boleh kita perhitungan gitu, hitung-hitung boleh. Cuman jangan dijadikan tujuan utama. Itu. Jelas ya? Jadi orang-orang mulia itu yang dicari yang mulia, orang tinggi itu yang dicari yang tinggi-tinggi, orang rendah yang cari yang rendah-rendah gitu. Seleranya beda, gitu ya. Jadi walaupun kerjaannya sama, tapi seleranya beda, gitu. Ya, walaupun kerjaannya sama, seleranya beda, gitu. Ya. Jadi jangan samain aulia dagang sama kita dagang, oh jauh. Mereka nggak nyari duit, nggak. Mereka ibadah. Adapun duit itu, rezeki itu, mereka hanya sababan aja gitu, sebab aja gitu ya. Kalau seandainya Allah jadikan mereka orang yang tajrid, mereka akan tajrid itu. Waqad sabaqo, dan telah lalu juga annal maqsuda, bahwasanya yang dimaksud minal mataim, daripada makanan, tujuan makanan apa? Tujuan makan ibqaul badan, mengkekalkan badan. Artinya badan kita biar nggak sakit, nggak mati, biar tetap ada ya, mempertahankan badan kita. Wa minal maknaki, tujuan orang nikah apa? Ibqaun nasal. Ya, mengkekalkan keturunan, artinya biar kita berketurunan. Ya. Wa minal badani, termasuk daripada tujuan tujuan menjaga apa tuh? Menjaga badan, ya, dari makanan tadi, takmilun nafsi, adalah menyempurnakan jiwa ya.
Faman arafa hadza tartib, siapa yang sudah mengetahui urutan ini, faqad arafa qadral mali, maka dia telah mengetahui kadar harta itu. Kedudukan harta, ya. Dari kebahagiaan jiwa, kebahagiaan badan, kebahagiaan eksternal tadi. Di eksternal tadi yang paling rendahnya apa tuh? Jauh banget sudah. Makanya disebut dalam Al-Qur'an dunia. Tahu dunia artinya apa? Dunia itu kalau dalam bahasa Arab artinya isim tafdil yang bermakna yang paling rendah. Ya, dunia tuh maknanya paling rendah. Makanya orang yang mencari dunia adalah apa tuh? Orang yang paling rendah. Ya. Wa wajha rutbatihi, dan juga engkau telah mengetahui sisi tingkatannya itu. Wa arafa wajha syarafihi, dan engkau telah mengetahui sisi kemuliaannya. Min haitsu huwa daruratun fil mata'im wal manakih wal malabis, dari segi kebutuhannya seorang manusia itu dalam urusan makan, nikah dan pakaian. Ya. Allati hiya daruratu baqail badan, yang mana ia merupakan kemestian untuk kekalnya badan. Alladzi, yang mana kalau badan itu kekal, badan itu sehat, hidup, maka ia menjadi kemestian untuk kesempurnaan jiwa. Jadi tujuan puncak kita makan itu bukan sekedar kenyang, ya. Tujuannya makan biar kita kuat, biar kita sehat, biar bisa ibadah, biar bisa mendidik jiwa kita, biar kita jadi jiwa yang sempurna gitu. Jadi kalau sekedar makan buat kenyang mah ya ngapain gitu, ya. Jadi makan kita buat iktikaf gitu kan, ya. Kenapa ente makan? Biar kuat iktikaf gitu, biar kuat qiyamul lail. Nah cuman jangan banyak-banyak. Nah kalau kita makan kebanyakan akhirnya apa tuh? Kenyang sholat gak tuh? Pura-pura ke WC kan gitu. Baliknya subuh kan gitu, lupa sahur tuh. Jelas ya. Jadi tujuannya kita mengkonsumsi dunia itu buat ibqaul badan saja, udah gitu. Wa man arafa ghayata syai'in, siapa orang yang sudah mengetahui puncak segala sesuatu, ini puncaknya, ya. Wasta'malahu litilqal ghayat, dan dia telah menggunakan ya sesuatu yang di puncaknya itu, faqad ahsana, maka sungguh dia telah berbuat yang paling baik. Nah, maka kalau dia udah tahu nih puncaknya orang makan buat apa, nyari duit buat apa, wa inda dzalika yaktasir, maka ketika itu dia mencukupkan diri ala qadril hajah. Ya, mencukupkan diri mencari sesuai ukuran hajat. Ya. Kayak nyari duit misalnya, butuh berapa sih kita? Yang penting kan cukup kan. Saya barusan ngobrol ada orang gitu, ada orang punya duit di rekeningnya 1 juta dolar. 1 juta dolar. Ente bayangin ya, 1 juta dolar. Kita hitung dah. 100 dolar berapa 100 dolar? Coba hitung. 17 juta misalnya gitu. 1.700.000 kan gitu. Sekarang kali aja 1 juta dolar berapa? Banyak gak duitnya? Banyak ya, banyak itu ya. Nikmat gak kira-kira? Bingung. Mau diapain ini? Gitu. Tapi katanya segitu banyaknya duit tapi syubhat. Kan bingung ya? Kita pakai syubhat, kita nggak pakai merasa punya. Kita kasih orang ngeri, kita nggak kasih orang jadi hisap. Ya kan gitu. Makanya kata ulama, yang namanya harta yang haram, halaluhu ya hisab, wa haramuhu azab gitu. Halal akan dihisap, haramnya diazab. Coba bayangin. Ya. Jadi kita kalau seorang yang cerdas, ya dia nggak bakal tuh membebani dirinya dengan harta yang banyak gitu. Dia nggak bakal beli barang mobil sampai 10 kan gitu ya. Coba yang lihat artis-artis tuh berapa mobilnya? Banyak gak? Motornya, mogenya berapa mogenya? Buat apa? Udah tahu kerjanya tiap hari, stripping tiap hari, dipakai nggak tuh motor? Paling seminggu sekali. Cukup gak kalau satu motor doang? Cukup, nggak mau beli banyak. Hawa nafsu. Entar ditanya di hari kiamat gitu. Mending buat kita sarang atu kan ya, mogenya kan gitu. Aman tuh. Iya. Nah jadi kalau kita sudah tahu ya bagaimana dunia, udah cukupin ala qadril hajatil musil ila ghayah. Tuh. Cukupkan diri kita untuk ya sekedar kebutuhan yang menyampaikan kita pada tujuan. Karena orang pengen ke Surabaya misalnya gitu ya. Perlu nggak sih bawa rumah digotong sama dia rumah. Bawa lemari, kulkas. Ya nggak perlu lah. Kita kan pengen sampai Surabaya. Ya bawa yang kita perlu. Ya. Nah ternyata emang manusia punya hawa berat itu ninggalin apa tuh? Rumah gitu. Padahal dia tahu di Surabaya ada sorga misalnya. Tetap aja dia berat.
sama kayak kita gitu. Ya. Makanya udah tahu pengen meninggal, itu tanah, itu rumah masih tetap dipegang juga gitu. Padahal dia tahu di sana butuh bekal gitu. Nah, itu karena hubud dunia tadi itu ya. Maka walayar kanu ilaihi, jangan kita ya bersandar kepada dunia mu'takifan bikunhi himmatihi alaihi, dengan kita diam dan fokus dengan dunia itu gitu. Ya. Wa bihadzan nadhar tankashifu lahu syubhatu fi dzammillahi ta'ala al-mala fi mawadhi'a. Oleh dengan pandangan ini, dengan sebab pandangan seperti ini, ya, maka akan terbukalah syubhat yang mana di mana Allah mencela harta pada beberapa tempat. Di mana Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fit. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Makanya gini, lebih baik kita terkenal sebagai ahlul ilmi apa ahlul mal? Kenapa? Ahlul ilmi nggak ada yang dengki, nggak ada yang gedek. Tapi kalau ahlul mali, banyak yang dengki, banyak yang gedek. Ahlul ilmi, ya kalau dikasih nggak bakal berkurang. Tapi kalau ahlul mali, ahlul ilmi, kalau kita sedekahin ke orang nggak bikin sedih, bener gak? Saya ngajar nih gini, apa saya sedih? Enggak. Tapi kalau kita sedekahin nih duit kita yang kita punya, sedih gak tuh? Berat. Dan yang terakhir, orang kalau punya ilmu nggak ada yang bilang pelit. Tapi kalau orang punya harta, nah pelit. Gitu. Ini dibagi THR nih, sarang 2 juta, 2 juta, gede gak tuh 2 juta? Tapi yang belah sini kagak. Dikata pelit gak? Padahal saya bagi berapa ente tadi? Gede gak 2 juta? Tapi karena ini gak dibagi, aneh dibilang apa nih? Iya gitu. Itulah jeleknya jadi apa tuh? Ahlul mal. Makanya salah orang kalau pengen jadi orang kaya. Kaya tuh jangan diniatin. Ente kerjain aja sebabnya. Kalau kaya ya diam-diam deh tuh gitu. Gak bakal dibilang pelit tuh. Cuman tetap ya, yang namanya orang kalau diam-diam punya duit tetap dapat celaan gitu ya. Ya, jadi inna ma amwalukum wa aulukum fitnah. Wa madhi haitsu imtanna bihi faqala ta'ala yumditkum bi amwalin wa banin. Ya. Allah juga memuji yang namanya harta gitu. Jadi Allah muji Quran, Allah muji harta, tapi di sisi lain Allah celah tuh harta. Ya, paham nggak maksudnya? Maka kenapa dikatakan harta itu tingkatannya tengah-tengah? Karena kadang dipuji, kadang dicela. Gitu. Nah sama, orang yang punya harta pun sama. Kadang dia puji, kadang dicela. Maka jangan heran kalau orang punya duit tar dipuji-puji, nggak dikasih, dicela-cela. Jangan. Kelas. Kedengeran insyaallah. Ya, orang lagi pada tidur istirahat. Fa innahu min haitsu kaunuhu wasilatan ilal akhirah. Yang kedua, ya. Karena kenapa dipuji sama Allah? Karena ya yang namanya harta wasilah orang menuju akhirat. Ini masjid nggak begini cakepnya kalau nggak pakai harta. Ya. Makanya kita jangan jelek-jelekin orang yang punya harta gitu. Tapi Allah akan jelekin orang yang pelit gitu ya. Siapa yang pelit? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin tuh. Fawailul. Kalau dia rajin sholat celaka gitu. Karena nggak suka sosial gitu ya. Jadi orang yang sosial apa? Orang yang ibadahnya bagus, hablum minallahnya bagus tapi nggak hablum minannasnya, maka dicela oleh ayat tersebut. Ya, fa innahu min haitsu kaunuhu wasilatil akhirah mahmud, karena harta itu karena menjadi wasilah buat akhirat, dia itu dipuji. Wa min haitsu kaunuhu sarifan anhu madmum, dan karena sebab dia menjadi pemaling orang daripada akhirat, dia dicela. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam ni'mal malus shalih lirrajuli shalih, sebaik-baik harta yang baik berada di tangan orang baik. Nah, ya. Sebaik-baik harta yang baik di tangan orang yang baik. Tapi mohon maaf ya, saya banyak menemukan orang-orang yang punya harta cuman nggak baik. Ya, hampir ketika orang punya harta, kalau nggak dia arahkan kepada taat, pasti maksiat. Dari yang taat pun disaring lagi tuh. Siapakah orang yang ahlul mal yang baik? Ya, karena banyak orang itu ketika mau bantu kita, tapi dia pengen mengikuti hawa nafsunya. Apa maksudnya? Contoh gini. Suatu hari Habib Anis ditawarin harta sama orang di plastik, duit semua isinya. Kata nih yang nyumbang, Habib tolong beliin hordeng. Ya. Kata Habib kalau mau ngasih aja, nggak usah pakai ngatur gitu. Berarti orang kalau nyumbang tapi ngatur-ngatur itu bukan soleh itu. Jadi kalau yang soleh itu, guru nih duit 100 juta mau diapain kayak terserah tuh. Itu baru soleh. Ya. Tapi kalau dia masih request,
Guru buat ini, buat ini, buat ini. Berarti dia masih punya hawa, masih ngikutin hawa nafsunya dan berbahaya itu. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita terbebani dengan kebaikan orang. Paham nggak? Ada sebuah makalah, ini catat baik-baik ya. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah budak dari kebaikan orang. Jadi kalau kita misalnya banyak orang baik sama kita masih jadi budak dia tuh. Ya, kita terbebani dengan apa tuh? Kebaikan orang lain gitu. Makanya kadang donatur kalau ngomong dia salah, misalnya dia salah gitu. Yang punya pondok nggak berani ngomong gitu. Ya, didiem aja. Kenapa tuh? Al-insan abdul ihsan. Ya. Ada mertua baik banget, mertua kita salah. Ya. Mertua kita yang bantuin kita, ya udah, al-insan abdul ihsan. Makanya biar menjaga izzah, biar menjaga kemuliaan diri kita, kalau mau amalah sama orang, ya, kalau emang bener dia mau bantu, nggak usah ngatur. Atau kalau nggak ngutang aja sifatnya. Kalau ngutang sifatnya, itu bukan ihsan itu. Ya. Ketika ada orang misalnya, ente lihat Rasulullah ya, Rasul kalau mau Yahudi ngapain? Dibagi apa ngutang? Ngutang apa dibagi? Ngutang. Kenapa ngutang? Kalau ngutang nggak ada beban. Tapi kalau kita dibagi sama orang, kan beban tuh. Maka sifatnya kalau ada orang mau bagi, bagi aja. Nggak usah pakai kita minta-minta gitu. Nggak usah pakai syarat-syaratin. Ustadz mau ngirim nih duit nih buat markas, kan lagi butuh duit ya. Saya kirim 500 juta ya. Tapi tolong besok pilih Jokowi misalnya gitu. Atau nggak tolong besok pilih Prabowo gitu. Atau nggak besok coblos ini. Nah ini nggak bisa, ini angkat tangan kita. Gitu. Jangan sampai al-insan abdul ihsan. Nah, gitu. Ya. Jadi bukan kita nggak nerima orang baik ya, orang baik fadol, cuma jangan pakai ngatur dah gitu. Ya. Paham ya? Wa qala ta'ala la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah kata Allah, ya janganlah melalaikan kalian harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Ta'ala. Ya, karena memang banyak orang yang lupa sama Allah gara-gara harta, gara-gara anak. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang begitu Allah bilang maka merekalah orang-orang yang rugi. Fa kaifala, bagaimana tidak rugi kata Imam Ghazali? Ya yakunu khasiron, ya, dia akan menjadi rugi man yajma'u syaira lidabatihi, orang yang ngumpulin gandum buat kendaraannya, buat hewannya, fayudayyi udabah, habis kekumpul gandum, kendaraannya malah disia-siain. Dia nyiapin gandum nih makanan gitu buat hewan kendaraannya nih biar makan biar kuat jalan. Pas udah kekumpul gandumnya, hewannya malah nggak dikasih makan, ditinggal sama dia. Dia fokus sama apa itu? Sama kayak kita. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Kalau kaya markas 1 miliar gampang ya Allah. Jadi orang kaya dia bisa begitu. Kan niat apa tadi niatnya? Pengen bantu kan? Ketika jadi kaya lupa. Banyak kayak yang begitu. Gitu. Mau jadi yang begitu? Iya. Tapi memang seperti itu. Ada yang nyanyi, Ustadz nanti kalau saya dapat gini nanti dah gitu. Kalau itu masih kita wajarkan, itu kan akadnya mau ihsan aja. Tapi ada orang parahnya gini, dia janji nih kalau tanah gue laku nih, lu pasarin, ntar gue kasih dah 100 juta misalnya gitu. Udah laku, nggak dapet. Ini kan muamalah ini, ya, untung rugi. Nah itu aja masih orang banyak yang begitu kan. Nah apalagi yang sekedar janji, gitu. Makanya kalau ada orang janjiin begitu, yaudah, iyain aja, iya insya Allah baik gitu, ya gitu. Ya jangan sampai ditegesin banget, jangan sampai kecewa banget gitu, jangan sampai diarepin banget. Itu kayak kata Imam Ghazali ya, orang ngumpulin gandum untuk kendaraannya, pas udah ngumpul tuh gandum, kendaraannya disia-siain, ditinggal. Wayastagil bitan kiati syair, dia malah sibuk bersihin gandum, dibersihin tuh gandum tuh. Tadinya tuh gandum buat hewan. Ngapa ente fokus bersihin gandum jadinya? Gitu. Wa'addi habbatihi, dihitungin tuh gandumnya berapa tuh. Wa bina'i hisnin hawalaihi, dibangunin benteng ya, hebel-hebel buat jagain apa tuh? Padahal tadinya dia mau jalan. Ya, kendaraannya lapar, dikumpulin gandum buat jalan, kagak jalan gara-gara fokus dengan apa tuh? Gandum. Hatta tahlikat dabat, tujuan sampai tuh kendaraannya mati gara-gara kelaparan. Tuh ya. Ahlan wa sahlan tuh.
Persis gak kayak kita kan? Niatnya ngumpulin duit buat nikah misalnya gitu. Ya, udah kumpul lah sayang sama duitnya. Ya gitu. Makanya setiap orang akan diuji ya gitu. Ya Allah, saya ngajar karena Engkau ya Allah gitu. Oh gitu, ya siap. Anda kasih rezeki, tes. Lihat bagaimana setelahnya. Berubah apa enggak gitu. Kalau seandainya ketika rezekinya lah enak juga nih, untung juga nih kalau ngajar begini, akhirnya besok pasang tarif dia. Kalau mengundang Satparis 5 juta minimal gitu. Kalau enggak 12 juta sama Dedek gitu kan. Ya coba-coba aja ente ngomong gitu. Ya Allah, kalau saya kaya saya bakal sedekah dah. Ntar diuji sama Allah. Ente dikasih kaya tuh. Ada saya punya murid cerita gini. Guru saya pengen korban besok Idul Adha. Tapi nggak ada duitnya guru. Dah niatin aja. Insya Allah ada rezekinya. Bener, qadarullah dapat objekan buat bisa beli kambing. Pas udah punya duit, bapaknya bilang gitu, Bang, duit bapak pakai buat beli motor ya gitu. Diuji omongan gitu tuh. Gitu. Ya. Makanya Ahsan sih nggak usah pakai ngomong dah. Gitu. Kalau ada kasih gitu, jangan pakai janjiin, udah berat lo janjiin itu, ya, gitu. Wa hadza mithalu man sarafathu dunya anil akhirah. Inilah perumpamaan orang yang dipalingkan dunia dari akhirat, gitu. Wa huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang nyata. Bal mithalun nasi kullihim fil iktirar bi zuhratid dunya wal itikaf ala ladatiha mithalu raqibi safinatin mutawajjihina ila afdali baladatin. Nah dia. Bahkan perumpamaan orang semuanya ya ketika dia tertipu dengan keindahan dunia dan iktikaf. Nah ini iktikaf nih ya. Bahasanya iktikaf ya. Bentar, sama gak? Bukan iktikaf. Iya, iktikaf. Apa sih iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri. Ya. Ada orang tertipu dengan dunia dan berdiam diri dengan kelezatannya. Jadi fokus banget sama kelezatan dunia, nggak pindah-pindah gitu. Ya. Itu misalul raqibi safinatin, itu perumpamaannya kayak orang mengendarai perahu, menaiki suatu kapal, perahu kecil safina. Mutawajjihina ila afdhalil badah, yang mana dia sedang mengarah ke tempat yang paling bagus, yang paling mulia. Yunalu fiha ala rutbah, yang di sana dia akan diangkat menjadi seorang yang punya kedudukan tinggi. Tuh. Fa afadat bihi musafina ila jazirah zati usudin wa asawid. Kemudian itu safina terombang-ambing diarahkan ke suatu pulau yang banyak ular, yang banyak singanya. Jadi belum sampai tempat tujuan, dimelipir ke tempat yang ada ularnya tuh, di pulau itu. Fa umiru bil khuruj, kemudian diperintahkan dia untuk keluar dari situ, tahayyu'an lithaharah, ya. Sambil dia bersiap diri untuk bersuci. Tuh. Wa yakunu ala hadri min ghawailil jazirah, dan dia itu diperintahkan untuk berhati-hati dengan gangguan di pulau itu. Nah, jadi hati-hati tuh, di pulau itu banyak ularnya, banyak singanya gitu. Udah sekarang lu ambil wudu di laut, ambil wudu di laut. Pas di laut lagi wudu, ra'au hajaron muzabroja. Dilihat ada batu mulia yang sangat mengkilat, batu yang sangat bagus. Pas lagi wudu. Padahal ke laut mau ngapain? Mau wudu. Cuman dilihat di laut ada apanya tuh? Batu yang mengkilat. Wa zahran munawwaran, sebuah bunga yang bersinar. Fa ajabahum dzalik, dia takjub dengan batu sama bunga itu. Wa syughibu bihi, dia disibukkan dengan itu. Fataba'adu anil markab, kemudian dia menjadi jauh dari tempat kendaraannya tadi. Bahkan nasu markab wal maksud, dia lupa akan sapinahnya, kendaraannya, sama tujuan ke pulau tadi yang pengen diangkat kedudukan tinggi tadi. Wabaku lahina hatta sarati safina, dan dia tetap di situ dalam kondisi lalai sampai itu perahunya jalan sendiri. Wajanna alaihimul lail, kemudian malam datang. Lagi sibuk nyaritin batu ya, batu, ambil ngeliatin apa tadi? Bunga yang bersinar tadi. Nah, sapinahnya, perahunya pergi. Fasarat alaihimul usud. Nah, kemudian karena malam, singa keluar. Tafrisuhum, ya, memangsa itu orang. Wal asawit tanhisuhum, ular nyatek dia. Walan yugni anhum hajaruhum,
itu batu yang difokusin tadi nggak manfaat. Wazahruhum syai'an, dan juga bunga nggak manfaat sama sekali. Ya. Fayaqulu wahidun, maka berkata ya. Jadi begitu ya. Jadi dia tujuannya pengen ke pulau. Akhirnya mampir ke pulau lain. Gara-gara tadi itu batu tadi, dia terpesona, dia terlalaikan sampai dimakan sama apa tuh? Nah, yaqulu wahidun, maka berkata seseorang, ya laitani kuntu turoba, ya. Seandainya dulu saya jadi batu, nggak bakal begini. Itu udah ada batasan sekat. Ya. Silakan bergeser ke belakang. Nanti keburu ditempatin orang. Ya jadi begitu ya. Jadi memang pentingnya kita punya niat. Biar pas kita nanti belok, kita mundur lagi ke niat yang awal. Gitu. Ya. Siapapun orang. Nanti kalau tempatnya ditempatin orang, posisi lantai 2 Ibu. Ya kita nih, setiap kita pasti punya niat kan gitu. Dan ketika kita jalan, nanti pasti di tengah jalan ada persimpangan. Pasti itu. Nah, maka Nabi pernah menggambarkan depan sahabatnya. Nabi bilang, Nabi gambar tuh. Ya, ini jalan. Ini tikungan. Ya, makanya jangan heran kalau ada orang bersama kita, lalu kemudian di tengah jalan berpisah. Imma kitanya yang beda jalan, imma kitanya sendiri yang keluar jalan, atau mungkin teman kita. Ya. Nah maka kita disuruh sama Allah tiap hari berdoa ihdinas siratal, biar jangan sampai belok-belok ini. Gitu. Nah pentingnya teman mengingatkan. Gitu. Sama dengan markas lembaga pendidikan, fokus dengan pendidikan gitu. Mungkin suatu saat saya tersibukkan dengan travel umroh, atau sibuk dengan dagang, atau sibuk dengan dunia, gitu. Misalnya bikin Al-Farisi Tour gitu. Nah, gitu. Mulailah tuh jarang-jarang ngajar ya. Jarang-jarang ngurusin santri. Lah kok sekarang ustadz jarang ngajar sini, kan dia ustadz gitu. Bukan mutawib kan gitu. Berarti kan mulai apa tuh? Mulai melenceng. Nah, diingetin tuh. Saling ingetin. Wa tawasau bil haqqi. Guru afwan guru, ini kayaknya antum udah kebablasan nih dagangnya gitu. Ingetin. Pasti belok gitu kita. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita belok nggak sadar, lama-lama makin apa tuh? Makanya 17 kali diulang dalam sholat kita, ihdinas siratal. Ya. Niat kita ngaji, awalnya ngaji niatnya. Aneh pengen belajar karena Allah, kebetulan ngelihat nikmatnya dunia, belok, gitu ya. Awalnya niatnya ngaji karena Allah, ngelihat harim, ya jadi nggak fokus jadi kan. Jadi kalau ngaji nengok-nengok mulu kan gitu, ngelihat si Sano gitu kan, nggak fokus itu. Nah itulah makanya kita terus baca doa ihdinas siratal mustaqim tuh. Wa yaqulul akhar ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Wa yaqul akhar ya hasrata ala ma faradtu min fi jambillah. Wa lam yabqa bi aidihim illa hasratun wa nadamatun la akhiralaha. Ya. Nah, tidak telah tersisa di tangan mereka kecuali apa? Hanyalah penyesalan, hanyalah ya kesengsaraan la akhiralaha yang tidak ada akhirnya. Apalagi itu, dan tidak tersisa melainkan mujawaratul afai, bertetanggaan same apa ular-ular, wal usudi dan singa-singa, ma'al khizyi wan nakali, disertai dengan kehinaan dan kesengsaraan tuh ya. Jadi begitulah gambaran kita. Ya, makanya dah sebaik-baik tempat di sini udah. Kita kan kadang-kadang enak ya jadi pemerintah ya. Enak kali masuk circle Prabowo gitu. Enak kali masuk circle ya orang-orang pejabat. Karena memang kalau ngomongin kesejahteraan secara finansial dunia di sono emang. Gitu. Ya, ente bisa kan pejabat kita kan makin kaya gitu. Nah, kadang kita timbul tuh kepengenan kayak situ gitu. Akhirnya menghalalkan segala cara. Pas udah masuk ternyata ular semua. Ternyata singa semua. Mendingan susah juga dah, tapi teman-temannya bagus semua gitu. Ketimbang masuk ke atas ternyata apa tuh? Ular semua. Makanya di antara doa yang kita baca ketika duha, Allahumma in kana haraman fatahhirhu. Apa maksudnya? Bukan duit korupsi jadi halal gitu bukan? Ya Allah, ini duit korupsi nih, halalkan ya Allah. Bukan. Tapi
itu doa akan mengarahkan kita kepada kerjaan-kerjaan yang halal. Ya. Jadi bukan rezeki yang haram jadi halal, bukan, tapi tadinya kita diarahkannya ke job-job yang haram. Karena kita doa itu akhirnya diarahkan ke yang halal-halal tadi, gitu. Fahadha bi'ainihi mithalul muqtarrina bimata'i dunya. Inilah contoh ya perumpamaan orang yang tertipu dengan kesenangan dunia tuh ya. Tuh. Ya, Aaron ngajar. Wah, disuruh ngajar sama guru dia. Ngajar di sekolah, ada harim di sono. Tadinya karena Allah banget itu. Karena udah ada harim berubah tuh. Boleh gak Ran gitu Ran? Ya boleh, kawinin cuman gitu. Makanya sayangnya kita kadang-kadang gitu. Kita nih nggak masalah cinta sama perempuan, yang masalah cinta sama perempuan yang sudah dicintai oleh suaminya, kan repot gitu. Ya kan kalau perempuannya masih jomblo kan kita nikahin. Nah masalahnya dia udah punya orang lah lain tuh. Walihadal khataril azim, oleh karena bahaya yang sangat besar ini, ista'adha Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim Khalilullah memohon perlindungan kepada Allah. Apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhi saya dan keturunan saya dari menyembah berhala. Ya. Apa maksudnya menyembah berhala? Kata Imam Ghazali, anna biha hadainil hajaraini dzahab wal fiddah. Jangan sampai menyembah apa tuh? Dua batu. Apa batunya? Emas dan perak. Gitu. Ya. Ente mau tahu emas perak itu hanya batu, duit itu hanya kertas. Kapan kita bisa tahu itu nggak ada harganya? Ketika di hutan. Emas kita nggak ada harganya di hutan. Emas kita di tengah lautan, ya nggak ada lain kecuali kita, nggak ada harganya. Gitu. Itulah hakikat sesuatu gitu. Ya. Makanan, roti masih bisa lebih mulia ketimbang emas. Di tengah hutan yang nggak ada makanan. Nah, karena di sini orang pada pemuja duit, orang pada pemuja emas, akhirnya kita sesuai dengan mereka, gitu. Makanya kita ngukur orang dari apanya tuh? Hartanya, dari emasnya dan sebagainya. Rutbatun nubuwati ajallu min an yukhsha fiha an tu'taqadal ilahiyatu fi syai'in minal hijarah. Ya. Karena rutbatun nubuwah, kedudukan kenabian itu ajallu, ya. Itu sangat besar min an yukhsha fiha, daripada ditakutin di dalamnya an tu'taqadal ilahiyah fi syai'in minal hijarah. Jangan sampai ya itu diyakini sebagai Tuhan sesuatu dari batu tadi. Ya. Jadi Nabi Ibrahim takut jangan sampai nanti anak keturunannya nyembah apa tuh? Nyembah batu. Batu itu apa tuh? Duit kalau sekarang. Walihada qala Aliun radhiyallahu anhu, oleh karena itu Sayyidina Ali berkata, ya hamra ya ghurri ghairi wa ya bayda ghurri ghairi. Ya. Ini ada sebuah perkataan Sayyidina Ali, ya hamra, wahai yang merah, ya. Wahai yang merah itu bisa kiasan kepada dunia, ya. Gitu. Ghurri ghairi, tipulah selain aku, jangan tipu saya. Wa ya bayda ghurri ghairi, tipulah selain aku, jangan saya tuh. Walidzalika syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tullabad dananir wa darahim al-masyghufina biha bi'abadatil hijarah. Oleh karena itu baginda Rasul itu menyerupakan orang yang mencari dinar, orang yang tergila-gila dengan dirham, yang sibuk dengannya, yang tertutupi akalnya gara-gara itu bi'abadatil hijarah, dengan penyembah ya batu. Faqala, kata Rasulullah, ta'isa abdu dirham, ya celaka budaknya dirham. Ta'isa abdu dinar, celaka budaknya dinar. Wa ta'isa wala inta'ash wa idza syika fala intaqash. Ya, celaka orang ketika dia sudah jatuh nggak bisa bangun lagi. Wa idza syika fala intaqash, kalau sudah tertusuk duri maka tidak bisa tercabut lagi itu. Ya. Nah, itu ya namanya harta, ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya harta yang kita punya itu tingkatannya paling apa tadi? Paling rendah. Ya. Yang kedua, nah tugas yang kedua bagi orang yang punya harta apa? Mura'ati jihati dahli, harus memperhatikan sisi masuknya duit dari mana gitu. Ya. Wadahlu, pemasukan duit, imma bil iktisab, bisa dia dengan cara dicari kerja, wa imma bil bakhti, atau dengan sebab bakat. Bakat itu keuntungan. Ya. Amal bakhtu, adapun harta yang dari keuntungan tadi nggak pakai nyari, maksudnya famirosun, contohnya warisan.
au wujudu kanzin, atau nemu harta karun, au husulu atiyatin min ghairi su'alin, atau dapat hadiah pemberian tanpa minta. Itu namanya bakat, keuntungan, ya. Adapun kasab, jihatuhu ma'lumah, ya, sisinya telah kita ketahui. Waman akhadha min haitsu kana, siapa yang ya mengambil ya dari siapa yang mengambil dunia dari segi usaha tadi, ya, fahuwa madhmum syar'i. Oh ya, siapa yang mengambil dengan cara yang tidak semestinya, maka dia tercela secara syariat. Fala yang bagi an ya'khudha illa min wajhi, maka tidak sepatutnya kita mengambil harta kecuali dari sisi yang benar, ya. Ya, jadi yang namanya harta itu dua sifatnya tadi, ya. Ada yang dengan usaha, ada yang dengan tanpa usaha, ya. Tuh. Nah, makanya nih kadang nih orang ribut ame harta yang kagak diusahain. Ini banyak banget orang nih, contoh warisan. Orang dapat warisan itu kan bukan usaha, ya. Yang laki dapat banyakan, perempuan setengahnya. Jangan pakai protes, ya. Sama juga tadi pemberian, saya ngasih misalnya Nazril, saya ngasih Aaron, tapi yang lain saya nggak kasih. Jangan pakai iri, gitu. Zalika fadlullah, itu karunia Allah, gitu. Makanya ya termasuk bodoh orang kalau dia itu ribut terhadap sesuatu yang memang sudah ditakdir sama Allah, gitu. Ya. Termasuk tadi warisan kan gitu. Ya kan kita nggak bisa milih bapak kita siapa kan gitu. Ya. Kalau syukur-syukur bapak kita orang kaya kan dapat warisan. Nah kan kalau nggak kaya belum tentu dapat gitu. Sampai sini dah ya. Jadi kita masuk yang kedua tadi terakhir ya. Nah jadi intinya begitu ya. Jadi pelajarannya kita mesti tahu ya bagaimana kadarnya dunia gitu. Agar kita bisa meremehkan dunia. Ya kata guru saya gini, ini belum sampai orang ke makom zuhud. Ya kalau dia masih ngelihat duit beda sama batu gitu ya. Ini berat memang ya, berat. Saya akui, saya juga sama berat ya. Kita masih melihat emas ya emas, batu ya batu. Tapi kalau orang yang sudah zuhud nggak cinta dunia, batu sama apa? Emas. Gitu. Ya. Jauh kayaknya ya. Tapi insya Allah lah ya. Kalau kita niatnya benar, insya Allah nyampe. Ya, gitu. Insya Allah nyampe. Wallahu alam. So,